Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nyanyi, 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 nyanyi bersama. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. 1, 2, 3. Kalau kau tepuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau sudah kenyang tepuk tangan. Nyanyi. Kalau kau bahagia bilang hore. Kalau kau bahagia bilang hore. Saya lihat di pojok sana ada yang baju hitam tidak bernyanyi, mungkin kurang bahagia. Di pojok sini yang baju hijau tidak bernyanyi, baju abu-abu tidak bernyanyi, istrinya pakai baju merah tidak bernyanyi. Coba sekali lagi, yang terakhir. Kalau kau sebentar. Kalau kau suka cita karena Yesus gitu ya. Kalau kau suka cita karena Yesus. Kalau kau suka cita, mari kita lakukan. Yesus. Oke, baik. Nah, orang-orang pilihan itu memang semangatnya luar biasa. Saya harap Anda tidak ngantuk ya. Belum ngantuk? Semua sudah siap mendengarkan? Kalau gitu pada hitungan ketiga semuanya angkat 2 tangan bilang hore sekenceng-kencengnya. 1, 2, 3. Kasih lihat kanan kirinya tangan Anda. 1, 2, 3. Romo lanjutkan sedikit materinya lalu nanti kita langsung Q&A. Next. Yang ketiga, bagian ketiga dari presentasi Romo sederhana sebetulnya. 1, 2, 3. Tentang kita baca Roma bab 5 ayat 5 sampai 8 ini. 1, 2, 3. Ya dan amin. Ya dan amin. Ini kutipan dipakai apa? Tahu nggak? Dipakai untuk apa? Non-space confounded. Dipakai untuk apa? Kutipan ini menjadi moto, menjadi moto tahun jubileum dari Roma bab 5 ini. Jadi saya harap kita yang terakhir kita bicara tentang harapan. Mengapa? Karena doa ketika tidak dikabulkan, karena rencana ketika menjadi gagal, Anda selalu diundang untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Tempat yang lebih dalam itu namanya apa? Pengharapan. Pengharapan. Coba kita dengarkan Injil yang pekan lalu kita dengar. Tentang panggilan pertama mula-mula Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka memancing semalam-malaman, menebarkan jala tapi nggak dapat apa-apa. Ingat bacaan minggu lalu? Ya kan? Lalu tiba-tiba datang seorang guru muda, yang notabene seorang tukang kayu, yang jauh dari laut tempat tinggalnya itu, kok bisa-bisanya menyuruh nelayan yang sejak dia lahir, sudah pegang jala, kok bisa-bisanya nyuruh dia pergi ke tempat yang lebih dalam. Tapi Petrus berkata apa? Karena engkau yang bersabda, maka aku akan menebarkan jalaku. Itu indah sekali loh itu. Seorang guru muda yang tukang kayu yang rumahnya jauh dari laut, tidak dipandang seperti orang yang sok pintar, enggak. Petrus mengenali bahwa ini seorang yang luar biasa. Dia masuk dalam perahu untuk membawa harapan. Maka untuk semua orang yang doanya tidak terdengar, untuk semua orang yang bergumul dengan hidupnya, untuk orang-orang yang
sakitnya nggak kunjung sembuh. Untuk orang-orang yang keadaan finansialnya nggak baik-baik saja, apapun yang dicoba gagal terus. Spes non confidit. Harapan tidak mengecewakan. Biarkan Yesus tetap berada dalam perahumu, lalu bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan dengan harapan itu kamu bisa menebarkan jala. Amin? Itu pokok intisari pengajaran kita yang ketiga ini. Maka Romo bedah satu-satu. Next. Dibantu ya operator. Next. Romo ingin mengatakan bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita doa tidak terkabulkan, ketika kita mengalami penderitaan yang begitu panjang, kadang-kadang kita merasa Tuhan begitu jauh. Padahal Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ini bukan Romo yang ngomong, ini Santo Paulus, kitab suci yang ngomong. Roma bab 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil seturut rencananya. Amin. Dan itu kita semua. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal buruk, termasuk sakit penyakit, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kita. Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Remember that. Satu frater yang saya kenal, ya saya udah pernah sharing juga tentang frater ini. Frater ini dia bergumul dengan banyak hal dalam keluarganya. Ayahnya itu hobi judi sehingga hidupnya tidak pernah stabil. Masa kecilnya kaya dikit, jatuh, kaya dikit, jatuh, kaya dikit, jatuh. Tapi dia berusaha untuk bertahan. Dia pindah-pindah sekolah. Karena apa? Ya jatuh, kondisi ekonomi mau gimana. Sampai ketika kondisi ekonomi sudah pada satu titik itu membaik terus ya. Lalu dia memutuskan masuk seminari. Dan jadi frater. Dengan asumsi kalau aku mempersembahkan diri maka semua akan baik-baik saja. Tuhan akan jaga bapakku, jaga ibuku. Bohong. Ternyata apa? Asumsinya keliru. Suatu hari ketika dia masih frater, dia sudah pakai jubah. Bapaknya kumat lagi. Lalu apa yang terjadi? Habislah harta keluarga. Dan dia sebagai anak tertua harus menguliahkan adik-adiknya dong. Masa mamanya bekerja? Kan gak mungkin. Mamanya sudah parubaya. Jadi dia berusaha bekerja untuk mamanya. Dan dia minta pulang, tapi pembimbingnya gak kasih pulang. Pembimbingnya bilang jangan pulang. Pokoknya apapun yang terjadi jangan pulang. Dia udah kecewa sama Tuhan. Dia udah nggak mau pakai jubah lagi, salib yang di kamarnya udah dibuang, Bunda Marianya udah dipecah-pecahin, dia nggak mau lagi percaya pada Tuhan. Lalu frater ini ya udah jadi kayak preman gitu di dalam biara. Yang lain pakai jubah, dia nggak pakai jubah, dia udah protes sama Tuhan, saya nggak percaya padamu, engkau bukan Tuhan. Kalau engkau Tuhan, engkau akan jaga ibuku, engkau akan jaga ayahku, engkau akan kirim polisi tepat pada waktunya. Sebelum harta bapakku habis, itu pikir dia. Tuhan Yesus disalahkannya. Sampai suatu ketika, karena Trihari Suci, kita semua perayaannya di paroki. Jadi frater itu nggak berani tinggal sendirian di biara. Karena di biara, makin banyak doa makin angker. Beneran loh. Untuk menggoda kan, iblis itu dikirim untuk menggoda kita. Jadi iblis-iblis yang di biara-biara itu tingkatnya bukan balok 1, balok 2, enggak. Itu dikirim yang minimal kombes itu. Iblis yang dikirim ke biara pasturan itu minimal kombes itu. Karena apa? Karena penggoda. Nah, itu loh suster sebabnya biara kita kadang-kadang spooky gimana gitu ya. Karena yang dikirim bukan tingkat ecek-ecek gitu. Kalau di kos-kosan mahasiswa, alah iblis balok 1 aja. Enggak apa-apa. Semakin banyak orang berdoa, semakin iblis itu dikasih tingkat yang lebih tinggi itu. Beneran, iblis seperti malaikat juga ada tingkatnya. Bulan depan Romo akan kasih talk tentang ini, realitas dunia roh. Di mana ya? Kok saya lupa ya? Angel and Demon itu loh.
Jadi Romo akan membedah itu menurut Aquinas, menurut Santo Thomas Aquinas ada berapa tingkatan malaikat, mengapa iblis itu menggoda kita. Apakah Anda tahu bahwa tiap Romo ketika ditabiskan menurut kepercayaan Katolik, dia dapat satu pelindung lagi malaikatnya. Anda tahu? Apalagi saya dapat 3 pelindungnya. Untuk janin yang tidak pernah dilahirkan ini. Jadi ya itu ya, kembali ya. Frater ini takut sendirian di dalam biara, lalu dia preman aja pergi ke malam Paskah, dia pergi ke paroki. Anda tahu prosesi cahaya, Kristus cahaya dunia. Mestinya kan dia dengar syukur kepada Allah. Loh kok semuanya terdiam tapi cuma komat kamit. Pada saat itu dia mendengar suara, jangan takut, aku di sini. Kristus cahaya dunia. Dia nggak dengar apa-apa. Dia cuma dengar jangan takut, aku di sini. 2 kali dia dengar suara itu. Baru dia sadar bahwa itu suara Allah yang bicara. Kali ketiga baru dia dengar, syukur kepada Allah. Dia baru sadar bahwa dia nggak sendirian. Dia baru terbuka matanya setelah dioles oleh Tuhan. Dia baru terbuka mata batinnya karena umat yang ada di semua gereja itu sedang mendoakan dia, sedang mendukung dia nggak jadi mundur. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan jangan takut aku di sini, sabdanya dibuktikan. Urusan bapaknya selesai bertahun-tahun kemudian. Mamanya mengampuni, adik-adiknya baik semua. Semua Tuhan genapi. Dan dia jadi Romo. Romonya sedang bicara di depan Anda saat ini. Harapan itu tidak pernah mengecewakan. Harapan itu tidak pernah mengecewakan. Asal Anda betul-betul berpegang pada ini, kitab suci. Ayatnya Roma bab 8 ayat 28 itu ayat favorit saya. Dan kalau Anda seringkali merasa lemah, Romo, saya tidak layak Romo melayani. Aku nggak layak Romo melayani, ketua lingkungan saya loh Romo masih begini. Emang siapa yang layak? Saya nggak layak Romo jadi asisten imam, saya nggak layak jadi prodiakon. Emang siapa yang layak di dunia ini? Saya juga nggak layak, Romo Wisnu juga nggak layak. Romo Effendi apalagi? Romo Effendi air susunya kebencian. Sampai keriput payudara mamanya ya waktu itu ya. Minumnya air susu kebencian. Nggak ada yang layak. Luka batinnya lo segitu, saya belum, tunggu Romo Sugierno tunggu, kamu jangan merasa aman Romo. Romo Gierno luar biasa. Jadi saudari-saudaraku, Romo Gierno nanti akan bantu saya akan ceritain tentang dia nanti. Kita semua teman satu angkatan nih ceritanya, bertiga ya, trio kwek-kwek ini. Jadi saudara-saudari, ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, amin. Bukan hanya dalam hal baik Allah bekerja. Dan kalau Anda merasa lemah, ingat, cukuplah kasih karunia bagiku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Amin. Maka kalau Anda mengeluh tentang kelemahan pasangan, Anda juga harus ingat sabda ini. Oh, kasih karunia Allah cukup baginya. Peluk dong, teman, sahabat, saling berpelukan dong. Duduk yang di sebelah kanan kiri, suster, pelukan dong, iya. Coba omong ke mereka sambil dipeluk itu loh. Kamu lemah sih memang. Tapi kasih Allah cukup bagi kita. Ngomong-ngomong malah liatin Romo. Ya kalau nggak pelukan salaman, kamu lemah sih, tapi kasih Allah cukup bagi kita. Amin. Jadi jangan berhenti berharap ya. Uskup kita Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, beliau guru kami waktu di FTW di Jogja. Beliau mengatakan bedanya optimisme dengan harapan ini. Harapan itu tidak ada dasarnya.
kecuali Yesus. Kalau optimisme itu datang dari prediksi manusia, kuantifikasi, hasil hitung-hitungan, predictability, opportunity, peluang dan lain-lain. Itu optimisme. Tapi kalau yang namanya harapan, kadang-kadang nggak ada dasarnya. Hanya dalam Yesus saja. Aku berharap dan itu sudah cukup. Bener loh, kadang-kadang nggak punya harapan untuk bertahan. Betul loh. Selain pegang tangan Tuhan Yesus. Nah sekarang pegang tangan temanmu. Pegang tangan temanmu. Ditato kerennya. Romo itu pengen juga ditato kayak gini, cuman ya ngeri. Besok kalau saya tua keriput semua. Luar biasa. Pegang tangan temanmu. Katakan rahmat Tuhan cukup bagimu. Katakan pada nomor rahmat Tuhan cukup. Rahmat Tuhan cukup bagimu. Rahmat Tuhan cukup bagimu. Walaupun tidak ada alasan untuk berharap, katakan walaupun tidak ada alasan untuk berharap, Anda baru makan loh. Walaupun tidak ada alasan untuk berharap, rahmat Tuhan cukup bagimu. Walaupun isi dompetmu nggak seberapa, katakan, walaupun isi dompetmu nggak seberapa, rahmat Tuhan cukup bagimu. Walaupun keluargamu kacau balau, rahmat Tuhan cukup bagimu. Walaupun sakitmu nggak sembuh-sembuh, rahmat Tuhan. Saya mau undang satu orang yang luar biasa, bisa didorong pakai kursi rodanya ya. Oh, mau sendiri? Ya, coba yuk. Didorong. Nah, bisa nggak? Tuh, keren tuh. Anda bisa lihat nggak? Yuk sini. Kasih kesaksian. Ini dari perguruan Shaolin mana? Namanya siapa kok? Stephen. Iya. Stephen sudah berapa lama di kursi roda? Dari lahir. Dari lahir sudah di kursi roda. Ya. Usiamu berapa Stephen? 39 tahun. 26 tahun. 39. Kita seusia ya? Yeay, kita seusia, luar biasa. Stephen, kamu kecewa nggak lahir seperti ini? Enggak, Kenapa nggak kecewa? karena saya bersaksi buat Tuhan Yesus. Nah, saya cuma dengar us-usnya di belakang. Saya mau bersaksi buat Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi untuk Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu? Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kalau saya boleh cerita dikit. Boleh. Mama saya umur 10 tahun, saya umur 10 tahun. Itu Dipegangin aja, dipegangin. Kamu cerita aja. Siapa yang 10 tahun? Saya waktu umur 10 tahun, mama saya. Sebentar, koh. Romo kehilangan pendengaran sebelah. Romo nggak jelas mendengar. Kita sama-sama ini, disabled. Ibu bisa cerita. Saya apa? Dia bilang saya waktu umur 10 tahun, mama Kena sakit di leher. Mama Tiroid. Sakit tiroid. Tiroid ya. Operasi, terus kena pita suara. Terus terus Bantu saya. mama saya masih sehat waktu itu, umur saya 10 tahun, karena lehernya ada masalah, pita suaranya jadi membengkak, terus saluran pernapasannya terganggu sampai koma 13 tahun. 13 tahun mamanya koma. Apa yang menguatkanmu, Ko Stephen, selama ini? Karena mama saya bilang sama saya sebelum ini sakit, kamu harus jadi Katolik. Mama bilang apa? Kamu harus jadi Katolik. Maksudnya masih tetap Katolik gitu. Saya cuma diajarin doa Bapa kami sama Sarah Maria. Dan saya kalau mau tahu saya sendirian di rumah, yang Katolik Bapak saya masih Buddha.
Papanya masih muda. Iya. Ya. Puji Tuhan juga saya bersyukur karena saya boleh lulus KPKS. Lulus 3 tahun. KPKS belajar. Iya. Dan saya juga sekolah di ngelanjutin STF juga, ikut extension. Iya. STF. Ya extension tapi Ikut kelas extension di STF di Riarkara. ya Harapan tidak pernah mengecewakan. Ya dan amin. Ya dan amin. Lihat beban hidupmu. Apa ada yang lebih berat dari dia? Inilah. sekarang Romo, saya dulu cita-cita jadi katekis, sekarang cita-cita itu sudah tercapai. Saya pengen jadi katekis cita-citanya dan sekarang cita-cita saya tercapai. Saya boleh memberi kesaksian bagi nama Yesus. Karena saya di sini ingin mengangkat Tuhan Yesus yang ada dalam diri saya. Saya mau menampilkan Tuhan Yesus. Saya ingin menunjukkan Tuhan Yesus yang di dalam diri saya. Terima kasih ya. Dan engkau sudah bersinar sekali hari ini. Kita kasih tepuk tangan, kita berdiri yuk. Kita kasih tepuk tangan kepada Coach Steven. Thank you, Tuhan memberkatimu. Yeay. Cuma segini ya Pulau Gebang. Tuhan baik ya. Tuhan baik sekali. Romo tuh cuma mau kasih tahu, guru kehidupan Anda itu ada banyak sekali. Bahkan di paroki ini pun ada. Kenapa sambil nangis-nangis kalian? Jangan nangis nanti Romo peluk sini. Siapa yang menangis? Aduh Romo. Padahal saya baru mau ngomong nanti saya cium. Pakai sepatu. Oke, harapan tidak pernah mengecewakan. Walaupun ada apa? Walaupun ada tantangan, tapi kalau Anda berpegang pada Yesus, harapan tidak pernah mengecewakan. Next, yang terakhir sekali sebelum kita tanya jawab. Next. 1, 2, 3. Sebagai penutup, Anda tahu bahwa ketika Tuhan Yesus dilema mau ikut kehendak Bapaknya atau dia mau ikut kehendak dirinya, dia pergi ke Taman Getsemani. Dan di sana dia belajar taat. Doanya apa Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Bapa, apabila mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan apa? Cawan penderitaan, salib. Dia tahu hidupnya sebentar lagi akan berakhir dengan begitu keji, dengan begitu mengerikan. Anda tahu mengapa salib itu begitu mengerikan? You tahu kenapa salib itu begitu mengerikan? Saya ingin undang ini Koko yang kayaknya badannya juga besar juga ini. Ikut saya sini yuk pakai baju abu-abu. Sini yuk. Pak siapa ini namanya? Hah? Pak Robi. Yuk ikut sini yuk Pak Robi yuk. Tuhan Yesus tingginya kurang lebih segini. Kamu nggak perlu mic, kamu hanya perlu menirukan pose Tuhan Yesus di kayu salib. Coba seperti apa? Angkat, ya. Ini pose salib. Kenapa salib itu hukuman yang mengerikan? Anda tahu kenapa? Bukan karena luka pendarahan. Coba. Karena begitu digantung di atas kayu salib, gaya gravitasi itu akan menarik paru-paru ke bawah. Sehingga orang akan sulit untuk bernafas. Akibatnya dia harus pakai kakinya untuk jinjit. Coba jinjit. Iya, bertahan ya. Coba. Saya mau lihat seberapa kuat kamu. Jinjit coba. Sakit kan? Belum ya? Kalau belum mari kita cambuk dulu. Turunkan kok, capek-capek, kasihan. Terima kasih Korobi, terima kasih. Saya hanya mau tunjukkan dalam posisi tergantung, paru-paru Anda akan jatuh ke bawah, karena di tangannya dinaikkan ke atas, lalu kaki itu harus menopang. Jadi ketika Anda disalib, untuk menarik nafas, Anda itu harus melawan gravitasi, Anda harus jinjit tiap kali narik nafas.
Ketika turun, karena sudah terlalu lelah menopang berat badan, paru-parunya akan turun dan tidak bisa bernafas. Tiap kali mau naik, tarik nafas, dia harus naik lagi. Semengerikan itu hukuman salib. Semengerikan itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus gentar ketika dihukum salib itu. Dan dia doanya apa? Di Taman Getsemani, Tuhan kalau mungkin Bapa biarlah piala ini pergi daripadaku, tapi jadilah kehendak-Mu. Itu doa Tuhan Yesus. Kenapa doa ketaatan itu jadinya di Taman Getsemani? Karena dosa ketidaktaatan yang pertama juga ada di taman yang lain. Namanya taman. Kalau Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketidaktaatan, Tuhan Yesus di Taman Getsemani menunjukkan ketaatan. Dan ketaatan itu buahnya harapan. Buahnya selalu pengharapan. Ketaatan itu. Di Taman Getsemani ada sungai namanya Kidron. Dari kata kadar. Kadar itu bahasa Ibrani untuk hitam. Karena kadang-kadang menjelang Paskah, domba-domba akan disembelih di situ, domba Paskah. Disembelih di sungai kecil itu, sehingga sungainya berubah airnya warna pekat merah, darah merah tua. Maka disebut Kidron, sungai hitam. Karena airnya sesaat-saat bisa, sewaktu-waktu bisa menghitam karena darah anak domba yang begitu banyak. Itu simbol mengapa Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Yang baru tahu ini yang katakan. Nah itu. Untuk menunjukkan ketaatan sebagai domba sembelihan, aku anak domba Allah yang akan memberikan hidupku besok. Ini menyentuh banget. Lihat Coach Stephen, dia berusaha untuk taat. Ya, aku dari lahir seperti ini. Dia terima, ya Tuhan, aku menerima, aku tidak menyalahkan Engkau. Dan dia bahkan mengatakan, aku ingin membawa Yesus yang di dalam diriku, supaya semua orang mendengar tentang Yesus. Ya dan amin. Ya dan amin. Semoga Anda bisa seperti itu. Itu penutup Romo, belajarlah taat. Dalam hidup ini kadang-kadang penderitaan salib diberi bukan sebagai ujian, tapi sebagai sarana supaya Anda belajar taat. Juga Romo-Romo, penderitaan Romo Suster itu apa? Ketika malam hari, masuk ke kamar, melihat bantal dan single bed itu. Lalu kita akan digoda sama bantal dan kasur single bed itu. Kita akan diketawain. Alah, jomblo lagi. Kamu matinya gimana? Kamu akan tua mati sendirian loh. Kamu gak punya anak, kamu gak ada keluarga. Minimal saya digoda tiap malam untuk melihat, merenungkan sebentar, Tuhan, semoga aku menjadi tua dengan bahagia. Walaupun aku sendirian, semoga aku tidak kesepian. Itu doa Romo setiap malam. Dan untungnya Tuhan menjawab doa saya dengan berjumpa dengan Anda semua saat ini. Betul. Tuhan itu memberi ketaatan, tapi juga Tuhan memberi harapan. Yang penting kamu taat. Taat. Kadang kamu memang harus manggul salib, ya taat aja. Gak usah protes, taat. Dan lihat bagaimana benih harapan akan tumbuh. Itu pelajaran dari sesi-sesi kita, Tuhan sayang padamu. Romo Sugi siap-siap menjawab ya. Sesi Q&A, mari ada emisinya. Oke. Kurang lebih sampai jam 2:30. Iya. Sampai Kita bisa jam berapa? 14.20 Romo. Oh, oke, 20 menit untuk sesi Q&A. Pertanyaan yang bagus kita kasih salib. Ya, silakan. Ada yang mau Silakan bertanya? Bapak Ibu yang mau bertanya. Alung. Mungkin kita bagi kali ya Kak Cit ya. Ada yang dari sebelah sana. Boleh, boleh. Ya, silakan langsung berdiri. Ya, anak muda dulu. Saya senang ada anak muda yang bertanya. Silakan. Halo, Romo, terima kasih atas sharingnya. Siapa namamu? Saya William, Romo. William. Dari mana, Will? Saya dari Paroki Harapan Indah, Albertus. Oh, Albertus. Iya. Oh, nama pelindung saya. Silakan, Will. Oke, jadi tadi ada ayat yang dibahas soal orang buta yang sejak lahirnya itu ya, Romo. Ada apa, Will? Soal apa, Will?
yang dari Yohanes 9 tentang orang buta yang sejak lahir. Oh, orang buta sejak lahir. Kan dia ditanya, Yesus ditanya, siapa yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Terus Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang dia harus nyatakan dalam dia gitu. Jadi saya berasumsi bahwa, oh berarti kita tidak, kesengsaraan itu bukan dari dosa yang dia lakukan sendiri kan. Tapi apa pandangan Romo bahwa Gereja Katolik juga menyatakan bahwa kita itu memiliki dosa asal yang berasal dari Adam dan Hawa gitu. Apakah kita memang harus menanggung dari dosa Adam dan Hawa itu? Gitu. Dosa asal itu kondisi di mana kita itu dosa yang datang dari Adam dan Hawa, dosa ketidaktaatan pertama, itu menyebabkan apa? Kenapa disebut dosa asal? Menyebabkan situasi tanda petik kematian. Buah dosa adalah maut, kata Santo Paulus. Jadi we are bound to die. Karena yang pertama orang tua kita, orang tua rohani ya, orang tua rohani kita, Adam dan Hawa, itu tidak setia, tidak taat pada Allah. Tapi itu bukan karena dosa keturunan atau apa ya. Dosa asal itu tidak dimaksudkan seperti dosa keturunan. Dosa asal adalah konsep untuk menjelaskan mengapa manusia itu menderita dan lalu mati. Karena ketidaktaatan. Jadi lihat bahwa dosa Adam dan Hawa menyebabkan satu struktur dalam batin kita sebagai manusia yang tidak terbuka pada ketaatan. Artinya kita masih membawa nafsu-nafsu kedagingan, dorongan-dorongan, tanda petik kalau kata Aristotle dan Plato, kita masih ada dorongan-dorongan hewani. Halo? Masih ada dorongan-dorongan hewani yang menyebabkan kita bound to die. Yang menyebabkan kita terikat dalam kematian. Dan sebelum Yesus datang dengan ketaatan yang baru, dengan ketaatannya di kayu salib, sebelum Yesus datang, ya kita bound to die tanpa harapan. Tapi karena Allah menebus dosa ketidaktaatan dengan menjadi taat di kayu salib, maka setelah mati ada harapan untuk bangkit. Ada harapan, ada perspektif lain bahwa saya yang mulanya jatuh seperti pendulum itu, nanti akan naik kembali menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus. Dan hanya di dalam Yesus. Maka konsep dosa asal itu bukan pertama-tama untuk menjelaskan dosa keturunan. Seperti yang Romo bilang. Tapi itu untuk menjelaskan mengapa manusia itu mati dan menderita. Gitu ya. Jadi fokusnya ke sana. Mengapa kita menderita lalu mati, dan mengapa ada kedatangan penebus. Jadi kita bicara konsep soteriologi yang rumit, Romo sederhanakan supaya semua bisa menangkap. Ya. Jadi kita bicara dosa asal karena tadi untuk menjelaskan konsep tentang penebusan satu, yang kedua untuk menjelaskan mengapa kita manusia ini di dunia ini mati dan menderita. Karena ada potensi untuk menjadi tidak taat sebelumnya. Tapi dalam Yesus potensi itu tidak hilang, tapi disempurnakan oleh rahmat Allah. Kita dijadikan satu dengan kebangkitannya. Gitu William. Ya, semoga jelas ya. Oke, ini jawaban sangat simplistis dari 6 SKS tentang soteriologi. Romo coba padatkan dalam beberapa alinea. Ya, thank you. Pertanyaan yang sangat baik. Boleh dikasih kalungnya Romo satu? Ya. Ada yang lain? Saya Romo. Ya, silakan siapa? Romo, saya. Saya di mana? Oh iya, Pak. Romo. Maaf Pak, siapa? Nama saya Syahrul dari Paroki Pulau Gebang. Pak Syahrul, silakan. Iya. Apa yang dikatakan Romo sungguh banyak manfaat bagi saya dan kita semua, bagi kami lah gitu. Sebetulnya ketaatan itu adalah hal yang sangat penting sekali. Karena Yohanes 15 ayat 7 jelas mengatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Janji Tuhan sungguh luar biasa kepada saya dan kita. Kadang-kadang janji Tuhan itu tidak
tidak terjadi pada kita karena seperti Romo katakan tadi, ada kelakuan, tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makanya di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan bahwa Allah tidak lalai terhadap janjinya, meskipun ada beberapa orang yang mengatakan suatu kelalaian, tetapi Dia ingin saya dan kita tidak binasa, melainkan berbalik dan bertobat, sesuai yang Romo katakan tadi. Pertanyaannya Romo, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. amin. Pertanyaannya di dalam pertobatan. Kadang-kadang yang bertobat hanya istri saja dan atau suami saja. Apakah perlu mereka berdua-dua? Karena dosa suami, perbuatan kesalahan suami ditanggung oleh istri. Misalnya, Enggak benar. Misalnya istri darah tinggi karena memikirkan masalah suami. Oh. Itu dan Ya, banyak istilahnya seperti bukan itu. ditanggung, itu akibat konsekuensi logis. Iya. Nah, itulah pentingnya mungkin dari gereja yang bertobat harus dua-duanya. Jangan salah satu aja. Nanti, terima kasih Romo. Ya, itu pertanyaan yang sudah kamu jawab sendiri. Terima kasih sharingnya. Pertanyaan berikut. Ya, Romo, selamat Ya. siang. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama yang saya summary tadi adalah percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik ya Romo buat kita. Rancangan Dia itu yang terbaik. Allah berdaulat, poin Allah pertama. berdaulat. Lalu pertanyaan saya kan Romo bilang harus masuk dalam pengharapan yang lebih dalam jika doa-doa kita belum juga terkabulkan. Menurut Romo nih, Romo punya tips or tricks khusus enggak? Untuk kita masuk ke dalam pengharapan yang lebih dalam kan harus ada proses gitu ya Mo. Apa yang mesti kita lakukan seandainya doa kita belum juga terkabul? Masuk dalam pengharapan itu dalam doa yang seperti bagaimana atau sikap yang seperti bagaimana? Allah Terima kasih. itu berdaulat, tapi kok saya masih boleh berharap? Apakah harapan saya valid? Pertanyaannya rumit sekali dan bagus. Dan ini akan dijawab oleh Romo Sugiyarno. Monggo Romo. Silakan Romo. Supaya nggak bosan dengerin Romo. Sana ibunya di sana. Romo izin Romo. Pertama-tama maaf foto saya terpampang di sana ya. Saya sebenarnya menemani saja jadi asistennya. Kebetulan santo pelindung saya itu Agustinus, kebetulan. Santo Agustinus itu dalam tanda petik seorang pendosa. Banyak sekali perbuatan jahat yang dilakukan. Bahkan kita itu dalam bahasa Indonesia mengenal kata bajingan untuk menggambarkan bagaimana orang itu punya kelakuan yang tidak benar. Agustinus dan bapaknya. Apa yang dibuat oleh ibunya untuk berpengharapan agar suami dan anak-anaknya mendapatkan kasih karunia? Berdoa tanpa lelah, tanpa henti. Sikap taat. Ketaatan untuk terus berdoa tanpa lelah dan tanpa henti. Berpengharapan terus menerus dan terbukti setelah hampir 27 tahun kalau tidak salah, hampir mendekati 30 tahun kasih karunia itu terjadi. Suaminya bertobat, Santo Agustinus bertobat menjadi santo besar dalam gereja, dan Santa Monica mendapatkan kasih karunia untuk memiliki 2 orang baik seperti ini. Maka kata kuncinya adalah mari taat sama prosesnya Tuhan. Terima kasih. Itu jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan dong. Mari taat sama prosesnya Tuhan. Mari taat dan terbuka. Cari support, cari dukungan. Mana tahu yang bertanya ini? Cari support, cari dukungan dari komunitas. Komunitas itu penting. Komunitas akan mengingatkan Anda bahwa ya kita ini nggak sendirian. Satu, yang kedua, kita itu kadang visi ketaatannya bisa geser loh kadang-kadang sepanjang berjalannya waktu itu loh. Dan komunitas nanti akan jadi reminder, kok kamu mulai berubah ya sekarang?
Ayo toh, lebih kencang lagi berdoa. Ayo lebih kencang berkomunitas. Ayo ikut dalam pelayanan. Dan yang ketiga, milikilah pembimbing rohani. 3 hal ini, ketaatan pada proses seperti Romo Giarno, terbuka pada komunitas, dan punya pembimbing rohani. 3 hal ini akan membantu Anda untuk konsisten dalam berharap. Konsisten untuk selalu minta yang terbaik pada Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Pertanyaannya indah sekali. Ada yang lain? Siapa? Ya, silakan depan boleh. Mari Pak. Nama saya Gregorius Mulyono. Nggih, Pak Greg. Asal dari Paroki Kranji, Santo Mikael. Santo Mikael, Kranji. Iya. Ya. Mungkin Romo kenal sama Romo Yosef Jagadawan yang diceritakan tadi. Mungkin ya. Nah, pertanyaannya begini. Itu yang lebih penting. Jadi begini, beberapa teman yang Katolik dari kandungan 4 orang itu ngiri sama saya. Ngirinya istrinya sama-sama kanker, tapi belum sampai sembuh pada proses perjalanan kemo. Semuanya meninggal. Nah, istri saya, mereka bingung. Istri saya sembuh sampai sekarang. Terakhir kanker payudara. Sebelum payudara tuh banyak kanker-kanker. Sampai 8 tahun saya berobat mondar-mandir ke Cipto, RSCM. Nah, saya ditanya tentang apa jawabamu, jampi-jampimu. Kok bisa lolos dari maut? Lah, saya nggak pakai jampi-jampi aja. Enggak ada. Doa apa yang kamu hafal? Enggak, Bapak kami aja guru Rasul. Enggak apa. Doa saya begini. Doa dalam pepayangan. Itu ceritanya kenapa Pendawa menang Sawah Kurawa. Ya udah itu aja. Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaannya, kenapa kok doa saya lewat itu dikabulkan, ya sedangkan 4 orang ini 0, semuanya meninggal. Udah itu aja, Romo. Nah, setelah mengikuti sesi Romo, jawaban Bapak apa kira-kira atas pertanyaan itu? Ya, saya tekun dan taat. Tekun dan taat. Jadi yang tidak dikabulkan itu tidak tekun, tidak taat. Saran saya, dia cuman menghafal. Belum tentu, Pak. Belum tentu orang yang doanya tidak dikabulkan itu tidak tekun dan tidak taat. Karena doa, ini yang tadi Romo bilang di awal, doa bukan untuk nyogok Tuhan. Doa itu bukan hasil terkabulnya doamu itu tidak terletak pada usahamu. Halo? Anda mau doa sampai jengking-jengking, Anda mau doa sampai puasa 70 hari, 70 malam sampai tinggal tulang dibalut kulit, itu bukan karena Anda dikabulkannya. Sekali lagi ingat baik-baik ya. Itu bukan karena Anda. Itu karena semata-mata kasih kemurahan Tuhan yang mengetahui apa yang paling baik untuk Anda. Kalau yang paling baik untuk Anda adalah, ya memang tidak usah dikabulkan doanya, ya terimalah itu. Ada anak kecil, ya, usia 1 tahun, sudah mulai bisa ngomong, minta makan pizza sama bapaknya. Dikasih gak kira-kira? Belum punya gigi? Tidak. Enggak. Karena bapaknya tahu apa yang paling baik untuknya. Itu loh. Jadi mari kita singkirkan pemikiran bahwa doa itu adalah untuk menyogok Tuhan. Doa itu untuk apa lalu? Doa itu untuk latihan disiplin. Doa itu untuk latihan disiplin rohani supaya Anda punya hati yang terbuka dan berserah. Apapun yang Tuhan mau dalam hidup Anda, suka-sukamu Tuhan. Doa itu membuat orang menjadi punya kerendahan hati. Kalau dikasih matur nuwun, terima kasih, sesye kan sini. Tapi kalau tidak dikasih, terima kasih matur nuwun, sesye kamsia. Itu tetap bersyukur. Jadi bukan terletak pada betapa hebat Anda berdoa. Semoga menjadi jelas. Oke? Ya. Tuhan memberkati Anda. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak ini ya.
Ada orang nggak bisa berdoa bahkan, ya. Orang nggak bisa berdoa. Ada namanya Acong itu, udah dengar kan kisahnya? Kisah Acong itu. Dia nggak bisa berdoa, nggak bisa berkata-kata, nggak pinter karena nggak makan bangku sekolahan, dia makannya kue tiaw. Jadi dia nggak bisa banyak doa indah-indah seperti para suster. Jadi dia apa doanya? Dia kalau lewat gereja, dia cuma berani di luar gereja. Dia pergi ke pasar pakai celana pendek, sendal jepit, dia malu mau masuk. Dia cuma pegang pintu gereja. Tuhan, ini oe acong. Doanya itu terus, Tuhan, ini oe acong. Tiap kali lewat gereja dia tunduk, Tuhan, ini oe acong gitu. Selalu begitu. Sampai suatu saat sudah puluhan tahun dia lakukan itu, kena cancer di otaknya, ada tumor. Ketika dia jatuh, langsung ICU. Ketemu tumornya, dan dalam keadaan koma dia mimpi. Ada satu sosok, berjubah putih, rambutnya gondrong, senyum sama dia bersinar. Acong, ini oe Tuhan. Kepalanya dipegang, si Acong bangkit, bangun, teriak. Suster, di mana Tuhan? Suster, di mana Tuhan? Suster, di mana Tuhan? Kan cedal ya, cadel. Suster, di mana Tuhan? Ya Tuhan di mana nggak tahu. Tapi ininya udah nggak ada lagi, tumornya udah disembuhkan. Jadi kadang-kadang, ya ini cerita pasti fiksi. Hanya saya menangkap kadang-kadang doa itu tidak apa ya? Doa itu tidak selalu harus pakai kata-kata yang indah. Tuhan, ini oe. Kadang sesimpel itu bisa mengubah, karena yang diubah itu posisi batin Anda, bukan permasalahan Anda. Tuhan mau apa, suka-suka Tuhan. Pertanyaan terakhir. Di tengah Romo, ibu-ibu. Ya. Mari. Ya, halo Romo, perkenalkan saya Natasha dari Paroki Albertus juga, harapannya sama kayak William. Pertanyaan saya gini Romo, ketika kita berdoa pastinya kita memberikan dan juga menyampaikan pengharapan kita ya sama Tuhan. Tapi kadang mungkin ada banyak batu loncatan yang harus kita lalui gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah tapi pertanyaanku lebih ke ketika kita menyampaikan pengharapan kita tapi tidak terkabul juga, terus tapi kita tetap berharap dan juga kita tetap berdoa, apakah kita seperti memaksakan Tuhan untuk menuruti keinginan kita gitu Romo? Enggak. Jadi tetap berharap dan tetap terus berdoa aja ya Romo? Tetap aja minta, nggak apa-apa. Yang penting nggak maksa. Nah itu maksudnya ukuran tidak memaksanya itu seperti apa ya Romo ya? Ya kamu nggak gampang kecewa kalau nggak dikasih, kalau kamu kecewa kamu maksa. Oke. Ya? Ya, oke. Terima kasih Romo. Pertanyaannya panjang, jawabannya singkat. Romo orang Sumatera jadi nggak biasa basa-basi. Ayo siapa nih terakhir? Terakhir. Coba sweet deh dulu. Satu, gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Batu, iya. gunting. Yang menang kokonya. Silakan kok. Terima kasih Romo. Jadi makasih. Ini subur sekali ini suaranya. Iya, tadi ada sharing dari Romo Effendi tentang anak yang lahir di situasi yang ya kita lihat tragis ya, terus sampai operasi jantung dan semacamnya. Pertanyaan saya adalah jika kami secara awam berada di amit-amit di posisi seperti itu, bagaimana cara tetap berharap? Karena kita kan nggak punya figur tentang kepada siapa kita berharap, orang tua nggak ada. Nah, terus tentang sosok Tuhan pun juga mungkin dikenal karena pengalaman bersama para Romo. Nah jika amit-amit berada di posisi seperti itu atau kita ketemu dengan sosok orang-orang yang di posisi seperti itu, apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang harus kita lakukan Romo? Terima kasih. Berkomunitaslah. Kenapa kita itu beriman nggak pernah sendirian? Selalu di dalam gereja kita itu beriman. Karena kita selalu membutuhkan orang lain.
Godaan si iblis itu adalah kamu bisa sendiri kok, kamu hebat kok, kamu mampu kok, sampai kamu depresi. Lalu kamu merasa hidup ini tidak ada artinya lagi, lalu kamu ngerti kan? Itu godaan si jahat itu, bahwa kamu sendirian dan kamu tidak berharga. Maka kalau kamu sedang mengalami masalah berat, jangan menyepi terus. Menyepi sesekali boleh ke Gua Maria itu, ke Gua Maria itu. Oke? Menyepi. Tapi jangan ke Gua Maria Alexis ya, bahaya. Iya. Jadi kamu menyepi boleh. Doa ke sana ke sini ziarah boleh. Tapi jangan kelamaan. Oke? Kamu harus berkomunitas. Gak perlu kata-kata, kamu ajak aja. Digandeng, yuk ikut komunitas yuk. Ayo kamu udah siap belum? Kalau belum siap ya tunggu dulu sebentar, tapi jangan menyerah untuk mendampingi. Jangan menyerah untuk mendampingi. Kamu tahu ada orang punya masalah, itu panggilan Anda untuk menjadi berkat. Amin? Amin. Kadang di dunia yang makin individualis ini, kita sengaja tutup mata kok kalau ada orang susah. Nanti aku keluar duit, nanti aku repot. Saya loh masih berusaha sendiri, saya diri sendiri aja nggak beres kok mau nolong orang lain. Aduh, nggak usah sok pahlawan deh. Itu iblis, itu setan. Tolonglah, bantulah, ulurkan tanganmu. Yuk 1, 2, 3. Saya mau lihat tangan Anda. Tuhan Yesus, katakan sama Romo, kita doa bareng. Tuhan Yesus, gunakan tanganku untuk ikhlas menolong, untuk ikhlas membantu orang lain, walaupun mereka bukan keluargaku, walaupun mereka bukan saudaraku, walaupun mereka menjengkelkan, bantu aku Tuhan. Amin. Ditiup tangannya. Dioles. Jelas ya? Oke? Bisa sungguh? Mau satu aja lagi mau? Time off itu mau satu lagi aja time mau? off. Satu aja mau? 3 menit, 25. Setengah 3 kan misalnya? Sebentar. Mau sebelah sini mau? Iya. Mau sebelah sini mau? Oke. Ya, saya Cecep dari Kelapa Gading. Oh iya Pak Cep. Ya, yang saya sih cuma sharing aja. Karena sepertinya tadi kan yang percaya bahwa doanya selalu dikabulkan kayaknya cuma saya, Ngacung langsung didoain sama Romo tadi. Terima kasih Mo. Artinya saya percaya bahwa Tuhan selalu mengabulkan doa saya. Karena saya juga percaya waktu Tuhan bukan waktunya saya. Jadi kalau sampai rasa tidak dikabulkan, pasti akan dikabulkan. Walaupun nanti mungkin saya ketemu sama Tuhan, saya tagih sama dia. Kenapa nih waktu di dunia saya nggak dikabulkan? Jadi mungkin itu sharing saja bahwa kita tetap harus taat. Harus tetap berdoa dan harus percaya. Itu aja sih Mo. Saya nggak ada pertanyaan Mo. Maaf Mo. Oh cuma pengen didengarkan? Iya pengen dengerin aja iya. Mo. Tanda-tanda orang kurang kasih sayang biasanya. Kita kasih semangat ya kepada Pak Cecep. Pak Cecep kami mengasihimu 1, 2, 3. Pak Cecep kami mengasihimu. Udah kelihatan bahagia banget. Sekali lagi. Pak Cecep kami mengasihimu. Iya. Memang kok isinya hebat ini paroki ini ya. Waktu dulu saya sama Romo pembimbing saya pernah dikasih tahu, saya nanya kalau ekaristi boleh berapa kali gitu kan. Dia bilang kalau pagi kamu misa pagi, terus ternyata siang kamu ke misa perkawinan, kamu boleh komuni. Kalau malam kamu ke rumah duka, kamu boleh komuni karena temanya beda. Seperti itu. Nah terus ada lagi yang ngomong nggak boleh sekali cukup sehari. Nah yang mana yang benar? Kita udah ngomong tentang penderitaan, iman, harapan. Dia tanyanya praktis, Romo, gua komuni boleh nggak lebih dari 3 kali? Memang ya, ada alasan mengapa Tuhan memenangkan engkau tadi itu.
Boleh 3 kali. 3 kali maksimal. Tapi pertanyaan saya, hidupmu fungsional nggak? Tugasmu sebagai istri jalan nggak? Tugasmu sebagai ibu jalan nggak? Betul. Tiap hari misa 3 kali. Anda bukan suster, ingat. Suster aja misa berapa kali sehari, suster? 1. Boleh ibu, gue udah jawab boleh. Nggak usah didebat. Tapi Romo cuman kasih tahu, ibu fungsional nggak dalam hidup. Jangan sampai gara-gara misa, kompor lupa dimatikan, rumah kebakaran. Jangan kejar misa yang itu, suami tidak disapa, anak-anak terlantar. Ingat, pelayananmu sebagai ibu rumah tangga itulah yang menyucikan engkau. Pelayananmu sebagai ayah di dalam rumah tangga itulah yang menguduskan engkau. Bukan misanya pertama-tama yang menguduskan engkau. Yesus yang kau bawa dalam Ekaristi kembali pulang ke rumah itulah yang menguduskan engkau. Sehingga kata-katamu manis. Walaupun suamimu pulang malam tanpa berita, engkau tetap buka pintu sambil tersenyum. Selamat datang Papa. Papa mau disembelih bagian mana? Itu loh ya. Jadi bukan Yesus yang di dalam engkau itu akan membuat kata-katamu manis, pikiranmu manis. Oke? Jelas ya Bu ya? Nggak usah didebat. Boleh. Boleh Ibu. Sekarang mau misa lagi? Boleh. Abis misa ini ada misa sore? Boleh. Boleh. Nanti kalau misa keempat ketemu dengan Yesus dari wajah ke wajah. Di akhirat. Udah, yuk siap-siap misa ya. Para Romo SC kita berdiri yuk. Romo Effendi, Romo Giarno, yuk kita berdiri yuk. Kita mau terima kasih sama umat Pulau Gebang, sama umat DPH, sama para pasturnya di sini. Kami berterima kasih untuk penerimaan luar biasa, untuk kesempatan ketawa bareng, menangis bareng. Saya harap ada waktu di mana kita bisa jumpa lagi. Kata-kata hari ini, Romo. Kata-kata hari ini ya. Tuhan itu baik. Alinea, oke. Kebaikan Tuhan itu tidak selalu dalam kesuksesan. Kebaikan Tuhan bisa hadir dalam segala hal peristiwa kehidupan. Dan itu yang akan membantu kita menjadi orang beriman yang dewasa. Tuhan hadir dalam segala situasi. Dan itulah persis iman kita, Immanuel. Allah yang beserta kita tidak hanya dalam kesuksesan tapi juga di dalam aneka macam pergumulan hidup. Tuhan itu baik. All the time. All the time. Romo yang sudah minum air susu kebencian. Iya, setelah kita pulang dari ini, setelah berdoa dan peduli kepada orang sekitarmu. Ubur-ubur ikan lele. Ayo misale. Saya ingin nyanyikan, kami bertiga ingin nyanyikan lagu ini untuk Anda. Ini lagu pengantar misa. Sembari timnya silakan mulai siap-siap, altar ditata, alat misa ditata. Saya ingin undang Anda untuk berdiri bangkit. Romo ingin mendoakan Anda sebelum kita Ekaristi nanti ya. Yuk. Musim itu akan selalu berganti. Ada musim yang bagus, ada musim yang kurang bagus. Ada musim yang dingin, ada musim yang panas. Tapi dalam semua musim, Tuhan itu setia. Kita nyanyi bareng ya, lagu ini sangat-sangat populer. Syairnya mana? Musim selalu menjagamu.
peliharaku seumur hidupku. Tuhan memberkati Anda. Mari kita masuk dalam keheningan. Kita siapkan ekaristi kita ya. Anda silahkan duduk dulu sekarang. Dengar kata-kata Romo. Dalam ekaristi ini, Anda minta satu rahmat yang paling Anda butuhkan saat ini. Ada yang minta sembuh mungkin, ada yang minta karunia keturunan, ada yang minta karunia perbaikan relasi, ada yang minta karunia pemulihan kondisi finansial. Anda minta satu aja, nggak usah banyak. Ya, kita mohonkan dalam ketaatan bersama Allah. Saya harap semuanya hening, termasuk panitia yang masih ngobrol sendiri di belakang. Hening, ya.